Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan baru yang menuai kontroversial, pro dan kontra atas keputusan yang diambil oleh pemerintahan saat ini. Apa yang diambil, yang dikeluarkan baru-baru ini adalah kebijakan tentang tapera. Apa sih itu tapera? Coba yuk kita bahas tapera itu apa, kemudian kebijakan seperti apa yang sekarang menuai pro dan kontra di masyarakat. Tapi sebelum itu, untuk teman-teman yang barusan menemukan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol notifikasi agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke, kita bahas. Dari berbagai sumber yang saya dapatkan, jadi tapera adalah sebuah singkatan, itu tabungan perumahan rakyat. Jadi itu disingkat menjadi tapera. Dasar hukum tentang tapera sendiri ini diatur dalam Peraturan Pemerintahan atau PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tapera. Jadi memang tapera ini sebetulnya di tahun 2020 sudah ada, tapi kebijakannya dirubah kembali di tahun 2024 dengan nomor 21 tahun 2024. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang tapera ini, kita bahas dari awal ya. Apa tapera itu? Tapera atau tabungan perumahan rakyat adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu, yang hanya dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Ini pasal 1 PP nomor 2025 tahun 2020. Jadi ini sama seperti BPJS sebetulnya ya. Ada iuran gitu pada periodik. Kemudian kalau BPJS itu kan nggak dikembalikan ya. Nah, kalau kecuali ke tenaga kerjaan enggak. Nah, ini di PP ini, di tapera ini, jadi peserta itu secara periodik dalam jangka waktu tertentu kemudian mengumpulkan uang iuran tersebut untuk apa? Untuk pembiayaan perumahan. Jadi memang tujuannya untuk membuat perumahan. Nah, nanti rumah ini untuk siapa? Ya untuk peserta tersebut gitu. Nah, kemudian bisa diambil dan bisa dicairkan ketika satu peserta wafat, dan juga ketika peserta itu menganggur 5 tahun berturut-turut, dan bisa cair juga ketika batas pensiun atau umur 58 tahun. Taperanya, jadi salah satu seperti itu. Yang dimaksud dengan peserta tapera adalah setiap warga negara Indonesia di WNI dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 bulan yang telah membayar simpanan. Jadi diwajibkan untuk seluruh rakyat Indonesia termasuk WNA. Peserta tapera ini terdiri dari pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit nih sebesar upah minimum. Jadi paling sedikit ini minimumnya upah minimum, berarti ya berapa nih upah minimumnya kan, dan telah berusia paling rendah 20 tahun. Jadi kalau orang yang 20 tahun sudah mendapatkan hasil UMP selama atau ya upah minimum yang didapatkan, maka nanti dia didaftarkan oleh perusahaan untuk iuran seperti itu. Ini juga dapat di pasal 5, terdapat di pasal 5 ya. Pekerja sebagaimana dimaksud di atas meliputi seperti PNS, kemudian pegawai ASN, CPNS, ASN, kemudian TNI, prajurit, siswa TNI, anggota Polri, pejabat negara, pejabat pekerja atau buruh BUMN, pekerja buruh BUMD, pekerja buruh BUMS, dan pekerja lainnya yang menerima gaji dan upah. Ini juga diatur dalam pasal 7.
kepesertaan akan berakhir apabila memenuhi syarat. Jadi tetap kepesertaannya akan berakhir, tetapi harus memenuhi syarat. Yang pertama syaratnya pensiun bagi pekerja telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri. Jadi sudah pensiun, kemudian umur 58 tahun bagi yang mandiri, kemudian peserta meninggal dunia, dan peserta tidak memenuhi kriteria sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut atau menganggur. Karena kan tadi syaratnya ya dia bekerja kan. Ini juga dijelaskan dalam pasal 23. Adapun untuk mendapatkan pembiayaan perumahan ya, dari Tapera harus memenuhi syarat sesuai dengan pasal 38. Jadi ketika kita sudah iuran, memang nanti ada kriteria juga tuh. Mempunyai masa kesertaan Tapera paling singkat 12 tahun. Ya, minimal 12 tahun kita nanti bisa diberikan itu. Peserta termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian peserta belum memiliki rumah, peserta menggunakan untuk biaya pemilikan rumah pertama, pembangunan rumah pertama atau perbaikan rumah pertama. Jadi ini sebetulnya semua iuran bareng-bareng untuk membangun orang-orang yang belum memiliki rumah. Nah, tetapi nanti bagaimana? Yang sudah punya rumah tetap wajib iuran dan juga nanti bisa dicairkan sebetulnya. Tapi uangnya yang sudah terkumpul terlebih dahulu ini diberikan dulu kepada orang-orang yang belum memiliki rumah, atau tadi orang yang memperbaiki rumah pertamanya atau membangun rumah pertamanya. Seperti itu. Sama dengan sebetulnya iuran BPJS kan, yang BPI itu yang bantuan pemerintah 96 juta kalau nggak salah, itu kan juga gotong royong oleh orang-orang yang iuran kan, seperti itu. Nah, ini juga makanya ada pro dan kontra dalam penerapan Tapera ini. Bagaimana nih pengelolaannya? Dalam aturannya dijelaskan bahwa Tapera memang adalah kegiatan untuk menghimpun dana masyarakat yang dilakukan secara bersama dan saling tolong-menolong antar peserta untuk menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Itu sebetulnya manfaatnya. Cuma kan baru kita garis bawahi lagi, ketika memang itu terjadi iuran, kira-kira ini yang mengelolanya seperti apa nih? Yang mengelolanya kan Tapera nih, nanti ada sendiri. Tapi kira-kira ini pejabat yang di dalam situ ini bisa mengkorupsi atau enggak? Kan itu yang sebetulnya terkadang rakyat enggan untuk percaya terhadap peraturan yang diberikan oleh pemerintah, apalagi yang berkaitan dengan dana. Nah, kita bahas lagi nih, berapa sih besar iurannya? Berdasarkan PP nomor 1 tahun 2024, besar simpanan peserta atau iuran Tapera adalah 3% dari gaji, upah peserta, dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Besaran simpanan untuk pekerja ditanggung bersama oleh pemberian kerja sebesar 0,5 dan pekerja sebesar 2,5. Sementara besaran simpanan untuk peserta mandiri ditanggung sendiri sebesar 3%. Nah, perlu kita garis bawahi, ternyata memang di sini besar simpanan untuk peserta pekerja ditanggung bersama ya oleh pemberi kerja sebesar 0,5, jadi oleh orang yang memberikan kerjaan untuk 0,5 ditanggung, kemudian 2,5-nya oleh si pekerja tersebut. Tapi kalau dia mandiri ya nanggung sendiri. Nah, contoh gini deh, kita penghasilan 5 juta. Ya 3%-nya aja dari 5 juta mungkin sekitar 150 ya. Kalau 150 ya kita kumpulkan. Nah, kita iuran untuk mengumpulkan 150 itu dalam jangka waktu sampai umur kita 58 tahun. Kalau dari 20 tahun sekitar berapa? Sekitar 30 ya, sekitar 30 atau 38 tahun sekitar itu. Atau bahkan lebih. Nah, ini nanti diberikan dulu kepada orang-orang yang belum memiliki rumah. Kemudian iuran ini juga nanti peserta bisa mengambil ketika tadi sudah memenuhi syarat, yang mungkin meninggal, kemudian pengangguran 5 tahun berturut-turut dan lain sebagainya. Nah, itu Tapera yang memang dibuat oleh pemerintah. Ya, saya jelas lagi, sebetulnya Tapera sudah ada di tahun 2020, kemudian sekarang dipertegas lagi oleh pemerintah melalui PP nomor 21 tahun 2024 menegaskan bahwa Tapera sekarang diwajibkan untuk semua warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat dan warga negara asing yang sudah minimal 6 bulan memegang visa bekerja minimal 6 bulan di Indonesia. Nah, untuk teman-teman bagaimana nih, apakah Tapera ini bermanfaat atau menurut teman-teman Tapera ini
Tapera ini nggak bermanfaat, kira-kira menurut teman-teman bagus atau enggak, tulis di kolom komentar ya. Dan berikan tanggapan kritikan kepada pemerintahan, tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih.